Saya jelas, teman-teman. Jelas, jelas Kak Ibu. Oke, baik. Nah, saudara, tadi saya rasakan ya kita yang sudah mengalir dalam doa Bapa kami, ya saya sangat diberkati. Nah, saudara, kita buat yang masih pemula, mungkin kita masih bingung bagaimana praktek doa Bapa kami. Ya, tadi sudah diberi contoh hal yang luar biasa. Nah, kita mau saudara hari ini, ya sebelum nanti equipping, saya mau ajak kita sama-sama mempraktekkan doa Bapa kami bersama-sama lewat tuntunan video yang sebentar ya akan disiapkan. Nah, saya minta kita sama-sama mengalir, nanti hanya kira-kira 20 menitan ya saudara. Ini adalah doa Bapa kami. Nah, nanti ada jeda kira-kira 2 menit, 2 menit. Nah, kita sama-sama doa bersama pribadi, tapi bersama-sama ya. Nah, kita nggak usah buka mic dalam doa itu, tapi masing-masing kita doa ya menurut 3P tadi ya. Kita doa penyembahan, doa mendatangkan pemerintahan Allah, dan kita doa untuk meminta persediaan dari Allah. Nah, saudara, nanti sesudah itu baru kita akan masuk equipping sebelum kita, saudara, akan sama-sama sharing di breakout room. Nah, mari saudara, kita sama-sama mau siapkan diri kita. Boleh teman-teman siapkan videonya. Nah, mari kita mengalir bersama-sama. Shalom saudara-saudara yang terkasih, kita pasti semangat memasuki tahun yang baru. Nah saudara, tahun ini kita mau berfokus membangun rumah Tuhan dimulai dari saya. Saya yang membangun manusia roh saya. Nah bagaimana membangun manusia roh kita sehingga kita semakin serupa dengan Kristus. Dimulai dengan mempraktekkan disiplin-disiplin rohani seperti yang Tuhan Yesus ajarkan dalam khotbah di bukit. Nah saudara, salah satu disiplin yang sangat penting yang harus kita praktekkan terlebih dahulu adalah doa Bapa kami. Nah saudara, apa itu doa Bapa kami? Itu adalah doa kerajaan. Saudara, isinya adalah tentang bagaimana kita bisa hidup dalam kerajaan Allah. Jadi kalau doa Bapa kami didoakan tiap hari, saudara, maka kita mampu hidup dalam kerajaan Allah. Ya, kita akan berbeda hidupnya, saudara. Ya, jadi saya boleh katakan begini, saudara. Doa Bapa kami adalah hidup kerajaan yang didoakan, doa kerajaan yang dihidupi. Nah, bagaimana kita mempraktekkan doa Bapa kami? Nah, pada hari Minggu kita sudah diberi pengarahan lewat ibadah hari Minggu. Nah, kita mau praktekkan sekarang, saudara. Nah, caranya sederhana. Ingat 3P, ya, saudaraku, 3P. Nah, mari kita akan mulai, saudara, mempraktekkannya. Saudara siap? Nah, mari kita fokus kepada Tuhan. Kita mau mulai, saudaraku, praktek doa Bapa kami. Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah hari ini makanan kami, ampunilah kesalahan kami seperti kami ampuni orang yang bersalah
kami, jangan bawa kami dalam pencobaan, lepaskanlah kami dari yang jahat, sebab hanya Engkau yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan selamanya. Amin, amin, amin. Nah, saudara, P yang pertama adalah penyembahan dalam kerajaan Allah. Doa Bapa kami dimulai dengan Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Saudara, kita mempunyai Bapa yang sangat baik. Bapa yang mengasihi kita. Namun dia juga Bapa yang adil, yang kudus. Ya, karena itu saudara, ya, kita mau menguduskan namanya, ya, menguduskan namanya, hormat akan namanya, ya, kita akan puji dia, kita akan tinggikan dia, kita, saudaraku, datang dengan takut akan dia, saudara, ya, mari kita siapkan hati kita untuk kita, saudara, menyembah dia. Puji Tuhan, setelah P yang pertama, P yang kedua adalah saudara, ya, kita mau hidup dalam pemerintahan dalam kerajaan Allah. Nah, saudara, isi dari doa Bapa kami berikutnya adalah, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Nah, ini waktunya, saudara. Ya, kita mau biarkan kerajaan Allah datang dalam hidup kita. Nah, apa itu kerajaan Allah? Pemerintahan Allah. Biar pemerintahan Allah datang atas hidup pribadi kita, ya, keluarga, komunitas kita, jemaat, ya, kota dan bangsa kita, ya, dimulai dengan, ya, kita mau biarkan diri kita diperintah oleh pemerintahan kerajaan Allah. Ya, mari kita datang, saudara, serahkan,
ya, seluruh hidup kita, mulai dari tubuh kita, ya, roh kita, kemudian saudara mental kita serahkan kepada Tuhan. Dan biarlah kehendaknya yang terjadi, bukan kehendak kita. Haleluya. Nah, saudara, setelah kita menyerahkan diri kita di bawah pemerintahan kerajaan Allah, kita juga mau mengenal kehendaknya. Dan bagaimana mengenal kehendaknya, saudara? Kita mesti baca firman Tuhan, renungkan firman Tuhan, supaya kita tahu kehendaknya atas hidup kita. Nah, setiap hari kita sudah, saudaraku, diberikan renungan harian. Nah, mari saudaraku kita sama-sama lihat renungan harian kita. Ya, nah kita baca ayatnya, saudara. Kemudian di situ ada beberapa pertanyaan. Ya, nah saudara sambil berdoa, sambil saudara jawab pertanyaan-pertanyaan itu. Dengan saudara menjawab pertanyaan-pertanyaan itu, saudara akan mendapatkan kebenaran dari firman Tuhan itu. Nah, catat kebenaran apa yang saudara dapat. Ya. Kemudian saudara bukan hanya kebenaran, saudara juga akan mendapat teguran-teguran dari Tuhan. Catat Tuhan tegur apa dalam hidup saudara. Kemudian saudara, Tuhan juga memberikan saudara perbaikan-perbaikan, koreksi-koreksi yang perlu kita lakukan. Nah, catat itu. Ya. Nah, kalau kita lakukan itu, saudara, kita mendengar firman Tuhan, kita tahu kehendaknya, sehingga saudaraku kita bisa hidup dalam kehendak Tuhan.
Haleluya. Setelah kita saudaraku masuk P yang kedua, ya, kita sekarang mau lanjut yang terakhir P yang ketiga, yaitu persediaan dalam kerajaan Allah. Saudara, kalau kita hidup dalam kerajaan Allah, Tuhan memberikan persediaan kepada kita. Ya, Dia memberikan persediaan ya untuk makanan rohani dan makanan jasmani bagi kita. Ya, Dia juga menyediakan ya kesehatan mental supaya kita hidupnya tidak kepahitan. Ya, kita hidupnya saudaraku tidak menyimpan problem-problem emosi yang merusak hidup kita. Ya, dan Tuhan juga menyediakan perlindungan buat kita, saudara. Ya, Dia berjanji Dia tidak akan membiarkan kita, saudaraku, jatuh dalam pencobaan, tapi sebaliknya Dia mau lepaskan kita dari segala kejahatan. Mari kita doakan 3 persediaan ini, saudara.
Haleluya. Saudara-saudara, kalau kita sudah berdoa, apakah Tuhan menjawab doa kita? Oh ya, Tuhan menjamin. Ya, Dia menjawab doa kita, saudara. Kenapa? Karena doa Bapa kami penutupnya, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Nah, saudara, kalau kita sudah sama-sama praktek doa ini, ya, jangan lupa saudara, lanjutkan besok ya dengan saat teduh sesuai dengan yang ada, saudara. Nah, kemudian pengalaman-pengalaman kita ini, saudara, ya, kita ceritakan di dalam kompak atau keluarga. Videonya putus Kak Edi. Ya, oke, baik. Mungkin ada koneksi yang kurang baik. Nah, saudara, kita mau sama-sama lanjutkan dengan equipping kita. Nah, saudara, tadi adalah contoh doa Bapa kami yang kita mesti praktekkan setiap hari, ya, karena ini adalah doa yang sangat powerful, saudara. Nah, hari ini kita mau lihat, saudara, ini adalah wujud dari apa yang Tuhan mau kita fokus tahun ini, saudara. Ya, ingat, tahun ini next kita lihat, Tuhan mau kita membangun rumah Tuhan dimulai dari saya, ya. Saya yang membangun manusia roh. Nah, bagaimana caranya kita membangun manusia roh? Next, saudara. Nah, cara membangun manusia roh yang serupa dengan Kristus adalah lewat praktek doa Bapa kami. Nah, doa Bapa kami, saudara, itu adalah doa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada murid-muridnya. Mari kita lihat dalam Lukas 11 ayat 1, renungan kita hari ini. Pada suatu kali Yesus sedang berdoa di salah satu tempat. Ketika ia berhenti berdoa, berkatalah seorang dari murid-muridnya kepadanya, Tuhan, ajarlah kami berdoa, sama seperti yang diajar Yohanes kepada murid-muridnya. Nah, saudara, satu kali Tuhan sedang berdoa, murid-muridnya begitu berkesan terhadap doanya Tuhan, sampai mereka berkata, Tuhan, ajarlah kami berdoa. Mereka tidak berkata, Tuhan, ajarlah kami berkhotbah, mengusir setan, ya, melakukan mujizat, membangkitkan orang mati. Tapi mereka berkata, ajarlah kami berdoa. Kenapa, saudara? Karena mereka tahu hidup Yesus yang begitu dahsyat itu, ya, hidup Yesus yang begitu kudus itu, hidup Yesus yang begitu penuh dengan kasih, hidup yang begitu sempurna itu, saudara, adalah karena doa-doanya, saudara. Karena dia praktek doa yang luar biasa. Mereka mau belajar, ya, mengalami doa yang sama ini. Maka mereka berkata, ajarlah kami berdoa. Maka Tuhan mengajar mereka berdoa. Nah, doa yang bagaimana yang Tuhan Yesus ajarkan? Bukan doa instan, ya, bukan doa kayak mantra, bukan doa seperti orang pagan, tapi doa yang Tuhan Yesus ajarkan disebut kingdom prayer, doa kerajaan. Jadi isi dari doa Bapa kami itu adalah doa kerajaan. Nah, kita lihat berikutnya. Apa itu doa Bapa kami? Ya, boleh dikatakan doa Bapa kami adalah hidup kerajaan yang didoakan, doa kerajaan yang dihidupi. Jadi ini bukan sekedar hafalan, mengulang-ulang,
mantra, ya, bukan, saudara. Ini, ya, saudara, adalah hidup kerajaan yang didoakan tiap hari. Berarti kalau hidup kerajaan yang kita doakan tiap hari, berarti kita bisa hidup maksimal dalam kerajaan Allah. Ya, nah banyak orang Kristen sudah ada dalam kerajaan Allah, tapi dia nggak ngerti hidup dalam kerajaan Allah karena dia tidak berdoa Bapa kami. Itu sebabnya, saudara, dia tidak mengalami hidup dalam kerajaan yang berkelimpahan, hidup yang tidak tergoncangkan, hidup yang berbeda dengan hidup yang biasa. Ini hidup yang kita hidupi dalam segala kelimpahannya. Mau saudara hidup dalam kehidupan yang demikian? Nah, kalau mau, praktekkan doa Bapa kami. Nah, apa isinya doa Bapa kami? Ya, ingat saudara, 3P. Ya, itu gampang diingat. Pertama, ya, doa Bapa kami dimulai dengan penyembahan dalam kerajaan Allah. Sebab Bapa kita itu yang empunya kerajaan, saudara. Makanya kita mau datang kepada Bapa dengan sikap penyembahan. Ya. Nah, karena dia bukan sekedar raja di atas segala raja, tapi dia juga adalah Allah yang harus kita sembah tiap hari, saudara. Nah, penyembahan dimulai dengan pengenalan yang benar akan Bapa. Ya, Yohanes 4 ayat 22 dikatakan, kamu menyembah Allah yang kamu tidak kenal, kami menyembah Allah yang kami kenal. Jadi penyembahan kuncinya adalah pengenalan. Makin kita mengenal Bapa, makin kita menyembah Dia dengan benar. Ya, kalau kita tidak mengenal Bapa, kita tidak dapat menyembah Dia dengan benar. Karena itu, saudara, kita harus kenal siapa Bapak kita. Nah, siapakah Bapak kita itu? Bapak di sini artinya sumber, saudara. Sumber yang daripadanya lah segala sesuatu berasal. Ya, kita berasal dari Dia. Bukan hanya kita berasal dari Dia, kita ada karena Dia. Kita tetap ada karena Dia. Kita bisa terus ada karena Dia. Dia adalah sumber. Nah, kita nggak boleh berhenti connect sama sumber kita. Ya, betapa bagusnya gadget saudara, ya, HP saudara. Tapi kalau nggak pernah dikonekkan dengan sumber listrik, mau sebagus apapun HP saudara mati. Demikianlah saudara, tiap hari kita mesti connect dengan sumber kita, Bapak kita. Nah, lewat apa? Lewat penyembahan dalam doa Bapak kami. Kita connect dengan Dia, saudara. Dia sumbernya hidup kita. Itulah artinya Bapak. Nah, siapa Bapak kita, saudara? Kita boleh memanggil Dia Aba ya Bapak. Dalam Galatia 4 ayat 5 sampai 6. Ya, kita boleh panggil Dia Aba ya Bapak. Nah, ini dua panggilan ya terhadap pribadi yang di surga itu, saudara. Pertama, kita boleh panggil Dia Aba. Nah, ini adalah panggilan akrab, intim, ya, sehari-hari. Seperti kita panggil ayah kita Papa. Kita boleh panggil Dia Babe. Kita boleh panggil Dia Daddy. Kita boleh panggil Dia apa, saudara? Amang kalau orang Batak, ya. Kita boleh panggil Dia dengan panggilan yang paling akrab. Tapi ingat, Dia bukan hanya Aba, Dia juga Bapa. Nah, ini panggilan yang resmi, panggilan yang agung, yang mulia. Ya, Dia pribadi bukan hanya pribadi yang mengasihi kita dan dekat dengan kita, tapi Dia juga pribadi yang agung, yang mulia, yang kudus, yang adil. Maka kita datang kepada Bapa kita harus dengan sikap hormat, takut akan Dia, saudara. Nah, harus balance antara kita intim dengan Dia, tapi kita juga hormat dan takut akan Dia. Ya, nah ini penting.
Banyak orang doa Bapak kami gagal karena dia nggak kenal siapa Bapaknya. Misalnya, dia hanya datang ya dengan intim, tapi tidak takut akan dia. Ya, itu tidak seimbang pengenalannya. Atau ada orang ya datang dengan takut akan dia, tapi nggak ada keintiman, nggak ada hubungan dekat. Ini juga tidak bisa berhasil dalam doa Bapak kami. Maka saudara, kita harus kenal siapa Bapak kita. Nah, Bapak kita ada di surga. Nah, memang Bapak kita bisa digambarkan seperti seorang pribadi yang duduk di tahta, seperti di dalam Yesaya 6. Ya, Yesaya melihat ya ada tahta Allah. Ya, bisa saudara. Tapi sebenarnya arti di surga di sini ya bukan, saudaraku, ya berbicara tentang tempat, suatu tempat. Surga sebenarnya, saudara, adalah alam roh. Surga itu di mana? Oh, di mana-mana, saudara. Surga itu ada seperti ya apa? Udara yang saudara sedot, udara yang saudara hirup. Itulah, saudaraku, alam roh. Jadi Tuhan hadir di alam roh di mana-mana. Ketika saudara berdoa di kamar, dia hadir. Berdoa di mobil, dia hadir. Ketika kita berdoa dalam perjalanan, lagi naik kereta, naik bis, naik apa, saudara, kendaraan umum, dia ada di sana. Jadi kita mesti kenal siapa Bapak kita yang hadir di mana-mana. Nah, bagaimana sikap kita dalam penyembahan? Kita mesti menguduskan namanya. Karena nama Tuhan adalah pribadinya sendiri. Ya, menghormati nama Tuhan adalah menghormati Tuhan sendiri. Menghujat nama Tuhan adalah menghujat Tuhan sendiri. Ya, itu sebabnya kita harus menguduskan namanya. Apa artinya menguduskan? Mengkhususkan. Ya, memisahkan nama ini. Jangan disamakan dengan nama-nama yang lain. Nama ini harus kita hormati, ditinggikan. Kita harus takut akan nama Tuhan. Ya, nah, inilah sikap kita dalam penyembahan, saudara. Jadi mari kita tiap hari ya menyembah Dia. Lewat penyembahan kita connect dengan sumber kita, saudara. Kita menerima energi rohani itu, saudara. Kita menerima kekuatan tiap hari kalau kita menyembah Dia lewat doa Bapa kami. Nah, poin yang kedua, saudara, ya. Poin yang kedua dalam doa Bapa kami adalah datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Nah, apa artinya datanglah kerajaan-Mu? Nah, saudara, kerajaan itu dalam bahasa aslinya, Basilea, itu punya arti pemerintahan Allah. Jadi kerajaan Allah adalah pemerintahan Allah secara rohani dan moral atas setiap orang yang lahir baru. Keluarganya, gereja, dan atas seluruh dunia setelah kedatangan Tuhan. Jadi Basilea, kerajaan, itu artinya pemerintahan Allah secara rohani dan moral. Ya, makanya kita disuruh berdoa, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu. Nah, ini kehendak moral. Di bumi seperti di surga. Jadi artinya, saudara, tiap hari kita mesti menyerahkan diri kita kepada pemerintahan Allah. Ya, kita tiap hari harus surrender. Roma 12 ayat 1, menyerahkan tubuh kita, jiwa kita, roh kita, menyerahkan pikiran kita, perasaan kita, kehendak kita, hati nurani kita, pikiran bawah sadar kita, ruang-ruang dalam manusia roh kita. Kita serahkan kepada Tuhan untuk pemerintahannya datang, untuk Dia menguasai kita, memenuhi kita dengan pemerintahannya. Nah, kalau Tuhan berkuasa memerintah atas hidup saudara, ego saudara tidak lagi berkuasa. Kedagingan saudara tidak lagi berkuasa.
ya maka saudara perbuatan-perbuatan daging akan jadi mati dalam hidup saudara. Ya, mari saudara, kita tiap hari izinkan pemerintahan Allah menguasai kita, memerintah sepenuhnya atas seluruh hidup kita, tubuh, roh, dan jiwa kita, saudara. Nah, bagaimana kerajaan atau pemerintahan Allah datang kepada kita? Nah, ya, kerajaan atau pemerintahan Allah hanya datang oleh satu lembaga, ya, yaitu oleh Roh Kudus, saudara. Hanya oleh pekerjaan Roh Kudus kita bisa berada dalam kerajaan Allah dan hidup maksimal dalam kerajaan Allah. Ya, kita lihat ya pengajaran firman-Nya. Contoh, ya kalau kita nggak lahir oleh air dan roh, kita nggak bisa masuk ke dalam kerajaan Allah. Jadi tanpa Roh Kudus kita nggak bisa dilahirkan baru dan masuk ke dalam kerajaan Allah. Ya, kalau kita percaya kepada Injil, maka kita dimeteraikan oleh Roh Kudus. Maka kita dimeteraikan menjadi milik kerajaan Allah. Kerajaan kegelapan tidak bisa lagi menyentuh saudara, karena saudara milik kerajaan Allah. Ya, nah bukan hanya itu saudara, Roh Kudus diutus supaya pemerintahan Allah bisa memenuhi hidup saudara sepenuhnya. Makanya tiap hari kita mesti minta Roh Kudus memenuhi kita, supaya pemerintahan Allah full menguasai kita. Ketika kita dipenuhi dengan pemerintahan Allah, maka saudara, ya kedagingan kita mati. Maka perbuatan-perbuatan daging kita tidak akan bermanifestasi, saudara, karena kita dipenuhi dengan Roh Kudus tiap hari. Ya, nah tanpa Roh Kudus kita juga nggak bisa menyebarkan Injil kerajaan. Nah, Injil kerajaan itu hanya bisa diberitakan lewat demonstrasi kuasa, kesembuhan, usir setan, mujizat, ya, demonstrasi kuasa. Tanpa Roh Kudus kita nggak bisa memberitakan Injil kerajaan. Tanpa Roh Kudus kita nggak bisa menghadirkan kerajaan Allah. Tanpa Roh Kudus kita nggak bisa memperluas kerajaan Allah di bumi ini. Jadi saudara, ya, Roh Kudus adalah agen hadirnya kerajaan Allah di dalam hidup kita, di keluarga kita, ya, di gereja lokal di mana kita berada, di komunitas kita, dan juga atas seluruh dunia setelah kedatangan Tuhan. Nah, saudara, itu sebabnya kita tiap hari mau berdoa, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Nah, sekarang P yang terakhir, saudara. Kalau kita hidup dalam kerajaan Allah, Tuhan ya memberikan persediaan yang cukup bagi kita dalam kerajaannya. Persediaan apa aja? Makanan rohani dan jasmani. Itu sebabnya kita disuruh berdoa. Berilah pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Nah, makanan di sini bukan hanya makanan jasmani. Lebih ditekankan sebenarnya makanan rohani, saudara. Makanan jasmani kita nggak usah minta, Tuhan tahu kok katanya kebutuhan kita. Tapi kita mesti minta, berilah pada hari ini makanan rohani kami. Ya, kenapa, saudara? Ya, karena Tuhan mau memenuhi ya kebutuhan rohani saudara tiap hari. Yesus berkata, nenek moyangmu makan mana dan mereka mati juga. Akulah mana yang dari surga itu, roti yang dari surga ini. Ya, Yesus bilang, manusia hidup bukan hanya oleh roti saja, tapi oleh segala perkataan yang keluar dari mulut Allah. Jadi tiap hari, saudara, kita minta ya supaya kita punya makanan rohani yang cukup, dan Tuhan janji menyediakannya. Maka kalau saudara tiap hari diberikan makanan rohani, saudara bertumbuh, saudara akan terus bertumbuh rohaninya. Saudara mengalami hidup dalam segala kelimpahannya. Mari saudara, kita minta makanan rohani tiap hari. Kedua,
minta kebutuhan mental saudara, ya, itu terpenuhi. Saudara, sekarang ini kalau saudara lihat di mana-mana, apa sih yang sedang dibicarakan? Ini kesehatan mental, ya kan? Coba di mana-mana, mau di Indonesia, di Amerika, di mana-mana, dunia sekuler, dunia gereja sedang berbicara tentang kesehatan mental, mental wholeness atau mental health, ya. Kenapa, saudara? Karena menurut para ahli jiwa, saudara, kalau manusia zaman modern ini, termasuk orang Kristen, saudara, ya, diukur kesehatan mentalnya, maka manusia modern ini bisa dikategorikan sakit jiwa. Wow, kita sakit jiwa sebenarnya, saudara. Benar. Kenapa? Karena stres yang berlebih-lebihan, karena tekanan batin, karena apa, saudara? Problem-problem emosional yang sangat-sangat, saudaraku, ya, beda dengan zaman dulu. Lebih berat tekanan mental zaman sekarang ini. Makanya di Amerika, saya kaget, ya, teman-teman cerita anaknya umur 12 tahun, saudara. Udah diserang pikiran mau bunuh diri terus. Banyak orang umur 12 tahun udah minum apa, saudara? Pil antidepresi tiap hari, ya. Nah, lebih ngeri lagi, kemarin saya kembali, mereka bilang gini, Pak, bukan cuman umur 12 tahun, sekarang umur 9 tahun, Pak. Udah pikir mau bunuh diri tiap hari. Mengerikan, saudara. Nah, jadi saudara, manusia kenapa banyak problem mental? Kenapa? Karena saudara, ya, dia tidak menjaga kesehatan mentalnya. Nah, bagaimana menjaga kesehatan mentalnya? Kita harus hidup dalam pengampunan tiap hari. Ini kuncinya, dengar saudara. Kalau saudara tidak mau mengampuni, itulah sumber problem mental saudara. Itulah sumber dari, ya, apa, saudaraku, penyakit jiwa tadi itu, saudara. Di mana kalau kita simpan kepahitan, itu awal mulanya semua problem mental, saudara. Ya, sehingga saudara nggak sehat mentalnya. Simpan problem-problem emosi. Ini bisa menyebabkan banyak hal yang sangat mengerikan. Menyebabkan penyakit-penyakit, ya, psiko, apa itu, saudara, somatik, ya, penyakit-penyakit yang karena tekanan mental, ya, jantung, apalagi saudara, ya, stroke, kanker, kita lihat sekarang meningkat, saudara, karena ini, karena kita tidak mau mengampuni. Makanya Tuhan mau kita tiap hari mengampuni. Kita bisa mengampuni karena kita sudah diampuni. Masa kita tidak mau mengampuni, saudara? Makanya kalau orang yang tidak mau mengampuni, dia hidup dalam, ya, masalah problem jiwa yang berkepanjangan. Dan kalau kita hidup menyimpan kepahitan, maka apa, saudara? Persekutuan kita dengan Tuhan putus, ya. Doa-doa kita tidak dijawab. Makanya kita tiap kali doa Bapa kami mesti cek, kita mengampuni orang nggak, saudara, di hati kita. Mari, ya, kita berdoa, ampunilah kami, ya, seperti kami telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Tiap hari doakan ini, saudara. Saudara lihat hidupmu akan sehat mentalnya, ya. Kemudian apalagi Tuhan sediakan perlindungan. Dia melindungi kita. Karena ayatnya berkata, ya, janganlah, ya, bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Ya, ini sebenarnya lebih tepat, ya, bahasa aslinya, ya, jangan biarkan kami masuk ke dalam pencobaan. Itu lebih tepat. Atau jangan biarkan kami jatuh dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Nah, saudara, kita tiap hari mesti berdoa, Tuhan, jangan biarkan aku jatuh dalam pornografi, tapi lepaskan aku dari pornografi.
Tuhan, jangan biarkan aku, Tuhan, jatuh dalam kesombongan, tapi lepaskan aku dari kesombongan. Tuhan, jangan biarkan aku jatuh dalam kekhawatiran, tapi lepaskan aku dari kekhawatiran. Tuhan, jangan biarkan aku jatuh di dalam cinta uang, tapi lepaskan aku dari cinta uang. Tiap hari kita doakan. Waktu saudara berdoa tiap hari seperti ini, ya, apa yang terjadi? Ayat itu digenapi. Berdoa dan berjaga-jagalah, maka kamu tidak akan jatuh dalam pencobaan. Jadi kalau ini kita doakan, saudara, kita terlepas dari ikatan-ikatan itu tadi, ya, dari ancaman-ancaman yang mau membuat saudara terikat dalam berbagai dosa. Saudara bisa terlepas. Nah, apa jaminannya, saudara? Jaminannya adalah, ya, karena penutup doa Bapa kami dikatakan, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Nah, inilah, saudaraku, arti dan praktek doa Bapa kami. Mari, saudara, kita mau semangat terus praktekkan. Nah, sebelum kita masuk break room, saya kembalikan ke teman-teman yang bertugas. Kalau misalnya ada yang mau bertanya atau meneguhkan, silakan. Ya, kita sebentar lagi akan lebih baik sharing, nggak usah panjang-panjang, tapi dalam breakout room, saudara coba cerita, ya, berkat apa yang saudara dapat lewat doa Bapak kami ini, dan apa yang saudara mau praktekkan tiap hari. Puji Tuhan. Baik, itu saja yang saya mau sampaikan. Saya serahkan ke teman-teman yang bertugas. Baik, Kak Edi, terima kasih. Semakin jelas ya doa Bapak kami ini. Ternyata powerful banget, Kak Edi. Mungkin ada teman-teman nggak yang mau tanya nih sebelum kita masuk ke breakout room? Silahkan kalau yang mau tanya. Ya, kalau ada, saya dorong saudara boleh buka mic langsung aja. Nah, sambil menunggu teman-teman, jadi saudara, doa Bapak kami ini, ya, kalau kita doakan tiap hari, kita dimampukan untuk hidup maksimal dalam kerajaan Allah. Ya, kita akan menggenapi ayat itu, ya. Jadi kita akan hidup dalam segala kelimpahannya, ya. Jadi hidup kerajaan itu hidup yang luar biasa, saudara. Hidup seperti yang Yesus hidupi. Hidup yang kudus, hidup yang penuh kasih, hidup yang benar, hidup yang penuh kuasa, hidup yang penuh kemenangan, hidup yang tidak tergoncangkan. Mari, saudara, kita praktekkan doa Bapak kami ini. Oke, ada yang mau bertanya? Kalau Pagi. ada. Ya, silakan. Halo, Ya, Ya, silakan. kedengeran ya? Pak Ya, Edi, aku cuma mau bilang makasih buat pengajaran-pengajaran yang dikasih gitu. Saya sangat-sangat dibangun gitu, apalagi waktu pengajaran yang kita praktek disiplin-disiplin rohani gitu ya. Aku ngerasanya gini sih Pak Edi, ketika aku praktek disiplin-disiplin rohani itu, semuanya itu udah mencakupi menurut aku gitu ya. Kayak yang terakhir pengajaran yang kita praktek doa Bapa kami itu membuat aku ya semakin, ketika aku praktekin, semakin punya hati yang mau dibentuk, semakin punya hati yang mau nurut ketika hati aku, ketika Roh Kudus menuntun aku gitu ya. Hati aku tuh udah yang nggak ada alasan-alasan gitu, tapi kita seperti yang dibilang dikasih kekuatan mental gitu, kita bisa melakukan gitu. Itu yang aku alami sih Pak Edi ketika aku mulai praktek doa Bapa kami itu gitu. Jadi aku jadi semakin mengerti gitu. Ternyata luas gitu ya pengertian dari doa Bapa kami yang buat aku ngerti gitu. Oh, kejahatan itu salah satunya itu bukan karena
bukan karena perilaku kita aja gitu, bukan karena tindakan kita yang jahat, tapi dengan kita uh, tidak mengampuni gitu ya, itu salah satu contohnya gitu. Berarti hati kita jahat. Gitu sih Pak Edi yang aku Ya, dapatnya gitu. Gitu ya Pak, makasih. ya, Jadi thank you, satu Chef. lagi sih, tambah lagi, jadi itu semakin apa ya, aku semakin digerakin gitu loh akan jiwa-jiwa. Semakin ketika aku praktek-praktek pengajaran-pengajaran itu, aku semakin digerakin untuk sharing, untuk bagi gitu. Apalagi Hmm, disiplin-disiplin rohani ya. Ketika aku melayani jiwa-jiwa, aku tuh pasti bagi itu dulu sih. Pertama-tama aku pasti ajarin praktek disiplin-disiplin itu. Karena itu udah mencakup semuanya menurut aku gitu. Yang buat aku mengambil keputusan, aku harus praktek ini setiap hari. Seumur hidup aku gitu Pak Edi. Ya makasih yes, ya Pak. betul. Ya, ini gaya hidup yang terus-menerus mesti kita praktekkan ya. Nah, ingat saudara, disiplin rohani adalah sarana kasih karunia. Jadi doa Bapa kami itu sarana kasih karunia untuk kita mengalami hidup dalam kerajaan Allah yang berkelimpahan. Ya, mau nggak kita hidup dalam kerajaan Allah yang berkelimpahan? Praktek doa ini ya tiap hari, saudara. Ya, nanti kita akan mengalami hidup yang berbeda. Zoe itu hidup yang seperti yang Kristus jalankan ya. Hidup yang kudus, penuh kasih, benar ya, kemenangan, penuh kemenangan, hidup yang tak tergoncangkan. Haleluya. Ya, ini bukan bicara soal kaya, berkelimpahan itu bukan bicara soal wah, kita akan kaya. Enggak. Hidup yang beda dengan yang ada di dunia ini, saudara. Ya, hidup rohani yang luar biasa. Zoe itu hidup seperti yang Kristus hidupi. Ya, jadi itu yang saudara kita mau alamin. Baik, Edi ada oke. yang tanya nih di chat. Nah, pertanyaannya adalah mengapa dikatakan doa Bapa kami bukan doa Bapakku? Apakah Ya, ada perbedaannya? ya. Jadi hanya Yesus yang berkata Bapakku. Karena dia punya hubungan khusus dengan Bapa. Dia dan Bapa adalah satu. Ya, mereka adalah Allah sendiri, saudara. Ya, jadi mereka satu kesatuan. Makanya Yesus kalau berkata Bapakku, tapi dia suruh kita menyebut Bapa itu Bapa kami. Kenapa? Karena kita, saudara, bersumber dari dia. Ya, kita satu keluarga ilahi, ya, satu keluarga besar, ya, di mana dia adalah sumbernya, saudara. Makanya dia suruh kita menyebut dia Bapa kami, ya. Jadi Bapakku itu eksklusif untuk Yesus, tapi kita disuruh sebut Bapa kami. Nah, itu mengingatkan dua hal. Dia sumber kita. Yang kedua, kita juga adalah sebuah komunitas, nggak sendirian. Jadi doa Bapa kami boleh didoakan pribadi, tapi walaupun kita doakan pribadi, kita ingat, saudara, kita satu komunitas. Kita nggak bisa sendirian. Kita bersama-sama punya Bapa yang sama. Ya, Bapa kami. Ya, itu yang saya bisa sampaikan. Oke, ada lagi? Mungkin satu lagi pertanyaan? Ya, Ya, Kak Edi. Adi. Ya, Siapa silakan. dulu nih? Coba saya dulu deh ya, coba. Oke. Ini yang hari Minggu saya dengar khotbahnya Pak David Basuki yang berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Yang saya tangkap dari pengertian saya itu dari Pak Davidnya ngomong itu mengacu pada makanan rohani, bukan makanan jasmani. Kalau kan Kak Edi tadi bilang dua-duanya. Nah, ini bisa diperjelas Kak Edi. Yang Ya, mana? jadi kalau kita lihat konteksnya, memang ya lebih ke makanan rohani. Artinya gini, kita nggak usah minta makanan jasmani pun kalau kita baca konteksnya, Tuhan udah tahu kita butuh sebagai anaknya. Ya, nah makanya
Kita sebenarnya untuk makanan rohani kita cukup bersyukur aja. Terima kasih Tuhan, Kau sudah menyediakan makanan jasmani buat saya. Tapi Tuhan, aku minta hari ini Tuhan makanan rohani ya untuk supaya manusia rohku dapat makan hari ini. Ya, jadi itu maksudnya Pak David, tidak bertentangan sama seperti yang saya sampaikan. Ya, oke. Terima kasih Kak Edi. Ya, Tadi siapa yang belum tuh ya? Ani, Ya, pagi Kak Edi. ini. ya, Iya, yang saya mau tanya itu kalau kita praktek doa Bapa kami kan ada kata lepaskanlah kami dari yang jahat gitu kan. Nah, yang saya mau tanyakan, apakah kalau kita terus-menerus mempraktekkan doa ini, kita itu terlepas dari, maksudnya kesulitan, tantangan gitu, kita akan dijaga terus, apa benar seperti itu? dari yang jahat jadi ya. Iya, iya. Jadi, nah yang jahat itu artinya dari kuasa gelap, setan, dunia ini, yaitu dunia yang jahat, dan keinginan daging kita. Itu yang jahat. Jadi kita akan lepas dari tiga musuh kita ini. Setan, dunia, dan keinginan daging ya. Itu maksudnya. Jadi Tuhan jamin kita lepas. Makanya kalau kita tiap hari doa Bapa kami, spesifik ya, Tuhan, jangan biarkan aku jatuh dalam pornografi, tapi lepaskan aku dari pornografi. Lepas kalau kita doa terus. Ya. Nah, karena Yesus bilang gini, berdoa dan berjaga-jagalah supaya kamu jangan jatuh dalam pencobaan. Jadi sering kenapa kita jatuh dalam pencobaan? Karena kita tidak berdoa dan berjaga-jaga. Nah, berdoanya bagaimana? Ya doa Bapak kami, makanya mesti spesifik doain tiap hari. Ya, nanti Roh Kudus akan munculkan ayat yang kita doakan itu. Misalnya, kita seorang pria bisa tergoda melihat pornografi. Waktu dia mau lihat itu, Roh Kudus munculin ayat itu. Ya, tiba-tiba Roh Kudus berdoa dalam diri dia. Ingat, kita tidak tahu bagaimana harus berdoa, tapi Roh Kudus berdoa. Ya, Bapak, jangan bawa aku jatuh ke dalam pencobaan. Jangan biarkan aku jatuh dalam pornografi, tapi lepaskan aku dari pornografi. Ayat itu muncul. Nah, waktu didoakan, dia menang. Ya, jadi kita tiap hari mesti doa spesifik. Apa yang kita suka jatuh bangun, doain itu saudara, supaya kita terlepas dari yang jahat itu. Oke, itu Oke, sih. ya. Ya, Makasih Kak Edi. Oke. Masih ada yang mau bertanya? Nggak ada ya. Jadi hari ini saya ngerasa gini. Kan tadi Kak Edi bilang bahwa doa Bapak kami adalah hidup kerajaan yang didoakan dan doa kerajaan yang dihidupi. Hari ini saya sadar bahwa saya ini adalah anak pemilik kerajaan Allah. Karena saya memanggil dia sebagai Bapak kan. Dan apalagi tadi Kak Edi ungkapkan, bagikan bahwa banyak hal yang tersedia buat saya ya yang mungkin kemarin-kemarin nggak sadar gitu loh. Padahal hafal doa Bapak kami. iya, Nah, itu. Jadi benar-benar hari ini saya ngerasa wow, ini luar biasa banget gitu kan. Apalagi memang bagaimana kalau saya menghidupinya gitu kayak ini. Luar biasa. Terima betul, kasih Kak Edi. betul. Ah, Praktek ya. Nah, ya, saudara, ini waktunya kita masuk dalam breakout room. Coba sharing, saudara dapat apa? Ya, doa Bapak kami ini, apa yang saudara belajar dan apa komitmen saudara untuk selanjutnya ya. Nah, bagaimana kita akuntabilitas dalam mempraktekkan doa Bapak kami. Baik, nah saya akan doakan doa berkat dan saudara akan semangat ya, terus praktekkan. Ya, ingat gunakan video yang saudaraku akan disediakan tiap awal minggu ya. Hari Senin pagi-pagi sudah dipost videonya. Setiap minggu itu baru ya video tentang doa Bapak kami. Gunakan itu ya, baik di mesbah doa, doa pribadi maupun doa perkompak atau dengan partner doa kita.
Tuhan berkati kami semua yang hadir. Biarlah berkat Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus, persekutuan dalam Roh Kudus menyertai kami sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan berkati, sampai ketemu. Ya, makasih Kak Edi. Makasih Kak Edi. Bye. Kasih.